Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pak Resta Didik yang berbahagia, kita lanjutkan tentang berpikir kritis ya materi kita. Yang lalu telah sampai pada rotasi matahari, bagaimana kita berpikir kritis, bumi ini, alam ini, ya matahari masing-masing sudah beredar pada garis edarnya masing-masing. Ya, ini membuktikan bahwa alam ini ada yang menciptakan, ya, bahwa alladzi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Ya, jadi itulah berpikir kritis ya. Kemudian ya kita lanjutkan tentang hidrologi siklus air ya. Tahun 1580 ketika Sir Bernard Palissy ya membicarakan tentang siklus air untuk pertama kalinya tentang evaporasi air laut. Ya. Padahal 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan ayat ini ya. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Hingga ya maksudnya hujan ya. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke seluruh daerah yang tandus lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Nah, kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu ya mengambil pelajaran berpikir kritis bagaimana siklus air ya. Ternyata seperti ini kan. Ya, ada dalam surah Al-A'raf ayat 57. Kemudian juga tentang geologi ya, bahwa para geologis berkata di dalam muka bumi ada 300.780 mil bagian intinya panas dan cair, bagian luarnya kerak tipis, hanya 1-20 mil tebalnya. Dan ada kemungkinan besar ia akan berguncang karena fenomena yang melipat yang menciptakan pegunungan yang mencegah bumi dari goncangan gempa. Nah, Allah juga sudah berfirman ya, diturunkan 1400 tahun yang lalu kepada Nabi Muhammad SAW, wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka, dan telah kami jadikan di bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapatkan petunjuk. Inilah ya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an 1400 tahun yang lalu ya. Ternyata sesuai dengan ilmu ya yang berkembang saat ini. Bukan Al-Qur'an yang mengikuti ilmu perkembangan ilmu, tetapi inilah kebenaran yang nampak itu kan, kebenaran yang ada yang tidak bisa dibantahkan. Itulah manfaat berpikir kritis. Kemudian lagi tentang samudra laut ya, oceanologi. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wawallazi marajal bahraini hadza 'azbun furat wa hadza milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhun wa hijran mahjura." 1400 tahun yang lalu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang satu tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Ya, ternyata sudah ditemukan memang ya air laut ini ya, ini batas, satunya tawar, satunya asin. Ini bisa dilihat ya, silahkan cari di YouTube, banyak sekali fenomena perbatasan air laut ini, yang satu tawar, yang satunya asin. Kemudian juga tentang embriologi ya, segala sesuatu makhluk tercipta dari air. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin ya. 1400 tahun yang lalu ini sudah diturunkan ya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tiada juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal menurut ilmu embriologi ya, segala sesuatu ini memang tercipta dari air. Ini luar biasa manfaat. Inilah berpikir kritis. Juga tentang botani, Allah ciptakan semua jenis-jenis buah-buahan berpasang-pasangan. Wa akhrajna bihi azwajam min nabatin syatta ya. Maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn itsnain, dan menjadikan padanya semua buah-buahan
pasangan, semua berpasang-pasangan. Ya, ini ilmu pengetahuan berkembang saat ini seperti itu. Jadi inilah berpikir kritis. Kita membaca Al-Quran, kemudian mentadaburinya Al-Quran. Bagaimana apa namanya? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian kita mengambil pelajaran. Kemudian tentang angin ini juga sama ya. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan tumbuh-tumbuhan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Nah, angin membawa awan yang mengandung uap air ya, yang bertumpuk satu sama lain. Pada saat yang sama angin mengawinkan tumbuh-tumbuhan, yakni membawa benih jantan tumbuhan untuk dikawinkan dengan benih betina. Jadi benang-benang sari itu tertiup angin kemudian menempel pada putik bunga. Nah, disitulah terjadi perkawinan pembuahan pada tumbuhan. Tentang zoologi ya, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di muka bumi ini dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat seperti kamu juga ya. Sama seperti manusia juga ini ya, tentang lebah yang bisa menemukan jalannya dengan sendiri, misalkan seperti dalam firman Allah surah An-Nahl ayat 6869, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang dan bukit-bukit di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat yang dibikin manusia, kemudian makanlah dari tiap-tiap buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan. Dari perut lebah itu akan keluar minuman yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguhnya pada yang dibacakan itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memikirkan. Laki-laki kita disarankan untuk berpikir kritis ya. Ini madu. Manfaatnya madu memang luar biasa, ada di dalam Al-Quran. Ya, dan seterusnya silahkan nanti dibaca sendiri. Ini tentang berkaitan dengan bagaimana kita harus berpikir kritis ya. Tentang reseptor rasa sakit pada kulit ini juga ditemukan oleh ilmuwan, dan itu di dalam Al-Quran juga sudah disebutkan. Nah, siapa semuanya yang menyebutkan semua itu di dalam Al-Quran? Tentu tidak lain adalah ya Musa ini anallah Rabbul Alamin. Tentunya Allah. Hai Musa, ini ketika Musa ya, berfirman kepada Musa waktu itu, hai Musa, ya, aku ini adalah Allah, Rabb, Tuhan semesta alam. Tapi dalam waktu itu Firaun menyombongkan diri ya, tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Musa. Nah, teknologi masa depan ini mungkin ya inspirasi dari alam, dan bahkan sudah ada seperti apa namanya penerima cahaya, ini penyimpan cahaya. Ini terinspirasi dari daun kan, misalnya ini sudah ada sekarang. Baik, ya, ciri-ciri ulil albab ini selalu berpegang teguh pada kebaikan dan keadilan, teliti dan kritis dalam menerima informasi, teori atau dalil. Keempat, sanggup mengambil pelajaran dari jumlah umat terdahulu, sejarah umat terdahulu. Yang kelima, bisa istiqomah dan melaksanakan sholat malam. Keenam, takut kepada Allah. Ini dia berpikir keras ya, ujung-ujungnya adalah dia takut kepada Allah SWT, karena Allah lah yang menciptakan semua keadaan alam semesta ini. Alam semesta berikut dengan proses yang sebenarnya Allah yang menciptakan. Baik, kemudian ini manfaat berpikir kritis ya. Manfaatnya adalah mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah, menjadi arif dalam menghadapi lingkungan yang membuat tidak nyaman ya, mendorong untuk melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi dan lain-lain. Inilah manfaatnya ya, silahkan dipahami untuk ini. Maaf terlalu cepat karena supaya tidak apa namanya menghabiskan waktu karena terbatas hanya 10 menit. Kalau mau mencatat bisa di pause videonya. Demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.